jangan lupa subscribe dulu guys, dan aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbarunya dan supaya channel ini semakin berkembang. Oke, gaskeun guys. Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Setelah episode sebelumnya yang sangat seru, kini kita kembali dengan episode yang baru, dengan bocoran cerita yang saya angkat dari novel. Dan jangan lupa subscribe dulu bagi kalian yang suka. Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan juga lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Saat ini, selain Long Hao Chen yang meminum pil pemulihan, yang lain belum memasukkan pil yang mereka terima dari Lin Xin untuk digunakan. Chen Ying-er juga hanya menggunakan satu kristal ajaib, yang digunakan untuk truf tersembunyi yang mereka simpan selama pertempuran mereka di sisi Yueye. Dia hanya akan menggunakan sumber daya berharga seperti itu hanya jika benar-benar diperlukan. "Bos, haruskah kita menghancurkan mayat yang tidak bisa kita bawa?" Si Masian bertanya dengan lantang ke sisi Long Hao Chen. Long Hao Chen berpikir sebentar, sebelum menjawab, "Tidak perlu, ekstrak semua kristal dan tumpuk mayatnya. Aku akan menyuruh Hao Yue membakarnya nanti." Lin Xin memiliki ledakan kreativitas, sebelum melemparkan mayat beberapa iblis Birdin dan berserk iblis. Di Provinsi Nareix, serangan mendadak terhadap kafilah Yueye benar-benar tidak tahu malu, jadi operasi kecil ini tidak akan membuat mereka merasa bersalah. Itu wajar untuk menyembunyikan jejak medan perang. Jejak pertempuran pemburu iblis melawan iblis Birdi, iblis berserk semuanya berbeda. Ketika mereka akan dibakar bersama, siapa yang mungkin bisa mengetahui apa yang terjadi? Karena iblis besar tidak sempat mengirimkan pesan, mereka bisa membersihkan medan perang dengan tenang, memiliki pengintai mata iblis Han Yu melalui lingkungan. Selain mata kebenaran Luxi yang dapat digunakan dalam jarak yang lebih kecil, mereka tidak khawatir akan diserang secara diam-diam. Setengah jam kemudian, Long Hao Chen memimpin teman-temannya untuk memulai kembali perjalanan mereka, mendaki gunung. Kali ini, Long Hao Chen belum membiarkan Hao Yue pergi, karena mereka akan mencapai gua bersiul, dan memilikinya di sisinya akan sangat bermanfaat bagi Long Hao Chen. Hao Yue tidak hanya dapat menggunakan kemampuan yang tangguh seperti esensi gangguan, yang paling penting adalah saling pengertiannya dengan Long Hao Chen, yang berasal langsung dari hubungan darah mereka, yang bahkan Chai Er tidak dapat membandingkannya. Mendaki gunung dilakukan dengan kegembiraan yang tidak dapat disembunyikan, karena kegunaan yang dimiliki esensi gangguan. Pertempuran melawan kavaleri iblis besar tidak terlalu menantang, tetapi datang dengan hasil perang yang besar. Bahkan pasukan pemburu iblis tingkat prajurit keempat memperoleh banyak kristal magis, dan meskipun mereka tidak dapat menggunakannya secara pribadi, mereka masih dapat menukarnya dengan poin kontribusi. Meskipun iblis besar dan kuda iblis mereka berada di langkah keempat, membentuk tandem yang cocok dengan sempurna, dan bahkan lebih kuat dari iblis berbilah ganda hijau tua. Dengan demikian, membunuh satu iblis besar dan kuda iblisnya dihargai dengan 15 poin kontribusi. Dengan tambahan komandan iblis dari langkah ke-6 dan tunggangannya, pertempuran ini membawa total lebih dari 1000 poin kontribusi kepada kedua tim. Selain itu, seiring dengan pengalaman pertempuran ini, kedua pasukan pemburu iblis dapat dikatakan telah berkembang dalam kekuatan mereka secara keseluruhan, baik dalam hal kemajuan individu atau pencocokan sebagai tim. Hampir semua petinggi kuil aliansi telah melalui pelatihan. Pasukan pemburu iblis adalah cara termudah bagi mereka untuk berkembang. Tentu saja, dari 10 pasukan pemburu iblis, sebagian besar waktu, paling banyak 3 dari mereka akan bertahan 20 tahun kemudian. Ketika pasukan pemburu iblis dibubarkan, aliansi akan mengatur pos lain untuk anggotanya. Langit menjadi lebih redup, dan cuaca berkabut sepertinya terus berlanjut. Gunung yang didaki oleh kedua regu pemburu iblis ini bisa dianggap sangat tinggi. Dengan ketinggian kira-kira 7 atau 800 meter, semua orang masih berpakaian aristokrasi dari klan bulan. Setelah kurang lebih setengah jam, mereka sudah sampai di puncak. Menyurvei pemandangan dari puncak, mereka bisa melihat pegunungan dari jauh.
yang sangat sesuai dengan informasi peta. Pegunungan ini terhubung dengan area perbukitan yang luas, bahkan gunung-gunungnya tidak terlalu tinggi, karena wilayah iblis tidak terlalu terpapar sinar matahari, baik di pegunungan maupun perbukitan, dan di musim dingin seperti sekarang, medannya tampak semakin kosong. Long Hao Chen membuka peta sekali lagi, membandingkannya dengan medan itu sendiri. Pada saat mereka menerima misi, mereka menerima dua peta. Satu menunjukkan lokasi gua secara kasar, dan yang kedua adalah peta rincin pegunungan. Di peta ini ada tanda merah, yang secara alami merupakan lokasi gua. Yang lain semua mengepung Long Hao Chen, membantu memblokir hembusan angin gunung yang datang padanya, agar dia bisa melihat peta dengan lebih nyaman. Gua bersiul yang sebelumnya dirujuk oleh Iblis Commander ini, tepatnya adalah gua bersiul yang telah kami tetapkan sebagai tujuan kami untuk misi ini. Kami telah memotong bala bantuan pihak iblis, dan tidak membiarkan mereka memberikan pesan apapun. Tidak ada penguatan lebih lanjut yang harus datang selama beberapa hari mendatang, berdasarkan kekuatan pasukan yang membantu serta permintaan bantuan yang mereka miliki di Gua Bersiul, iblis yang tersisa seharusnya tidak perlu khawatir. Ancaman terbesar yang ada seharusnya terletak pada bahaya gua itu sendiri. Jika bukan karena fakta bahwa tujuan iblis besar ini adalah Gua Bersiul, Long Hao Chen tidak akan membiarkan rekan satu timnya mengambil begitu banyak risiko dalam bertindak untuk menyingkirkan kita. Dia memberikan perintah pertempuran tanpa ragu-ragu. Ini adalah keputusan yang dilakukan dengan tegas, karena jika iblis besar kavalri ini tiba di tujuan ke Gua Bersiul dan mereka masih terus mengikuti, mereka pasti akan menimbulkan kecurigaan rekannya dan tidak akan bisa membuat mereka lengah dengan kejutan, menyerang saat ini. Lebih jauh lagi, jika dua kekuatan iblis bergabung, kesulitan pertempuran akan meningkat pesat, jadi pilihan terbaik adalah membuang bala bantuan terlebih dahulu. Harusnya di sana. Long Hao Chen mengangkat satu jari, menunjuk ke pinggang kecil gunung di sisi lain, karena ada rongga di atasnya, itu tidak bisa dilihat dengan sangat jelas, tetapi menurut informasi peta, gua itu seharusnya berada di arah ini. Desisan keras tidak berhenti pada saat itu, tetapi desisan keras bergema satu demi satu, membawa kegembiraan yang semakin nyata, bersamaan dengan meningkatnya suara, tampaknya pegunungan itu bergetar karena desisan, gelombang suara yang keras bahkan menyebabkan beberapa batu hancur. Semua orang tanpa sadar menutupi telinga mereka sendiri, debar jantung setiap orang dari suara-suara ini menyebabkan ketakutan yang kuat dari lubuk hati mereka, secara khusus, wajah beberapa gadis sudah pucat. Desisan keras berlangsung tidak kurang dari seperempat jam, sebelum berhenti secara bertahap. Meskipun tidak memiliki kekuatan yang melukai, itu menghasilkan efek yang menakutkan di pegunungan yang luas ini. Itu seharusnya berasal dari Gua Bersiul. Jika suara yang datang dari gua begitu keras, saya khawatir kita akan menjadi tuli di dalamnya, Luxi berbicara. Penyihir dari pasukan pemburu iblis kelas prajurit keempat, Yi Jun, menyatakan, ini cukup masalah, sihir spasial saya dapat memotong suara sampai batas tertentu, tetapi ini akan menghabiskan energi spiritual saya dari waktu ke waktu, jadi saya khawatir saya tidak dapat bertahan lama. Saya harus bisa memotongnya selama 5 menit dan hanya itu. Jika kita menganggap bahwa saya tidak bertarung dan melakukannya sampai batas saya seharusnya bisa bertahan selama 10 menit. Long Hao Chen mengangguk, dan bertanya, siapa lagi yang bisa memblokir suara agar tidak menghalangi kita? Mereka saling memandang secara berurutan, dan pada akhirnya, yang berbicara adalah Chen Ying-er. Saya memiliki 2 kristal magis atribut spasial, yang seharusnya dapat menyebabkan Magdul berubah menjadi binatang magis spasial dari langkah ke-6, dia harus bisa membela kita untuk beberapa waktu dengan itu, hanya, saya memperkirakan bahwa saya hanya akan mampu bertahan selama 5 menit, jika saya cocok dengan Yi Jun, kami akan bisa bertahan selama 15 menit, masalahnya adalah saya hanya punya 2 ini. Long Hao Chen mengangguk, dan menyatakan, ayo pergi, kita harus menemukan guanya terlebih dahulu, dan kemudian membicarakannya lagi. Jika kita tidak dapat mengatasi masalah suara mendesis yang keras di dalam, kita harus menyerah pada penjelajahannya dan pergi. Turun gunung secara alami jauh lebih cepat daripada mendakinya, dan setengah jam kemudian, mereka akhirnya sampai di sisi lain gunung. Namun, mereka masih belum bisa melihat keberadaan puncak gunung tersebut. Tepat ketika mereka mulai mencari Gua Bersiul, desis keras terdengar sekali lagi. Karena jarak yang dekat, pada saat suara mendesis bergema lagi, semua orang merasa pusing dan bergegas untuk berkumpul, menggunakan energi spiritual masing-masing untuk melindungi diri dari suara tersebut, mengisolasi diri dari gelombang suara tersebut sejauh mungkin.
Namun, suara mendesis ini ternyata tidak mudah untuk ditangani. Gelombang suara yang sangat kuat tidak hanya melewati telinga mereka, menyerang mereka, tetapi juga menyebabkan tubuh mereka bergetar hebat. Dari goncangan tersebut, energi spiritual di tubuh mereka juga habis. Gelombang suara jelas meningkatkan kekuatannya, tapi itu masih tidak seolah-olah mereka benar-benar tidak mampu menahannya. Lagi pula, bagian terbesar dari keributan ini berasal dari gema pegunungan. Tepat pada saat ini, beberapa sosok tiba-tiba mengebor pada jarak 50 meter dari mereka. Menutupi telinga mereka dengan energi, mereka mencoba yang terbaik untuk menahan kebisingan. Iblis pengeboran pertama mengejutkan iblis besar, diikuti oleh dua iblis mage ramping yang membawa tongkat hitam. Di belakang mereka ada 50 atau 6 iblis kecil lagi. Little iblis ini memiliki penampilan yang menyedihkan, mulut, hidung, dan sudut mata mereka mengeluarkan darah hitam, jelas disebabkan oleh fakta bahwa mereka tidak dapat menahan gelombang suara mengerikan yang ditransmisikan dari bagian dalam gua mendesis. Long Hao Chen melambaikan tangannya ke depan, dan pembunuh dari pasukan pemburu iblis keempat, Han Daoxi, tiba-tiba berlari ke depan. Iblis ini jelas dalam keadaan lemah, dan Long Hao Chen tidak berharap untuk mendapatkan informasi apapun dari mulut mereka, lebih memilih untuk membuangnya secepat mungkin. Luxi menggumamkan beberapa mantra dengan keras, mengangkat tongkat tangannya tinggi-tinggi dan pancaran gelombang keemasan menyebar, menutupi semua orang di dalamnya. Segera, perasaan gelisah yang mereka rasakan dari desisan itu berkurang. Ini adalah sikap meditatif seorang pendeta. Desisan masih berlanjut selama 1/4 jam sebelum berhenti dan 13 anggota dari dua pasukan pemburu iblis segera merasa terbebas dari beban berat. Setelah mereka semakin dekat, desisan juga meningkat kekuatannya. Meskipun demikian, mereka mengandalkan energi spiritual mereka sendiri untuk memblokirnya, dan akhirnya dapat menanggungnya meskipun dengan susah payah. Mencari di sekitar area tempat iblis-iblis itu muncul, Long Hao Chen dan rekan satu timnya akhirnya menemukan tujuan mereka, Gua Bersiul. Daripada mengatakan ini adalah sebuah gua, orang harus mengatakan bahwa itu adalah sebuah celah. Celah itu lebarnya 3 meter, tingginya 6 atau 7 meter dan bagian dalamnya gelap gulita, dengan kedalaman yang tidak diketahui, retakan yang tak terhitung menutupi dinding gua, jelas terbuat dari gelombang suara yang menakutkan. Menggunakan energi spiritualnya dalam upaya untuk memeriksa kekerasan batu, dia mengira itu bahkan lebih keras daripada granit. Setelah mengamati tempat ini, semua orang memandang Long Hao Chen dan Lin Xin dengan tidak senang dan mengeluh. Misi yang diberikan oleh aliansi ini benar-benar sesuatu yang luar biasa. Mereka tidak menjelaskan kepada kami bahwa Gua Bersiul adalah tempat yang menakutkan. Kami belum siap sama sekali. Setelah merenung sejenak, Long Hao Chen berkata sebagai tanggapan, dari perkiraan saya, pasukan iblis tidak akan mengirim bala bantuan selama 3 hari mendatang. Bagaimana dengan ini? Semua orang akan menuju ke sisi gunung dan beristirahat di sana sementara saya akan mencoba mencari tahu intensitas suara mendesis yang berasal dari dalam gua dan memperkirakan berapa lama kita bisa bertahan menggunakan kemampuan kita sendiri. Kapten, Anda adalah pemimpin seluruh tim, bagaimana kami bisa membiarkan Anda menghadapi bahaya seperti itu sendirian? Saya harus menjadi orang yang melakukan ini, jika saya dapat menanggungnya. Itu seharusnya tidak menjadi masalah bagi salah satu dari kita. Long Hao Chen menggelengkan kepalanya, segera bereaksi, itu tidak akan berhasil, tidak ada yang tahu apa atau siapa yang ada di dalam gua ini, dan kamu tidak memiliki kekuatan pertahanan. Jika Anda bertemu iblis besar lain, apa yang akan Anda lakukan? Saya akan menjadi orang yang pergi ke gua, itu pilihan terbaik, saya tidak akan menembus terlalu dalam. Jika saya merasakan bahaya, saya akan segera mundur dan hanya itu. Lin Xin, siapkan beberapa penanggulangan terhadap semburan suara ini. Kita harus menemukan cara untuk mengisolasi diri dari suara ini, atau kita akan terhalang olehnya. Apa itu pemimpin sejati? Pemimpin sejati adalah orang yang mengambil peran paling berbahaya selama misi. Ini adalah alasan utama mengapa Long Hao Chen mendapat persetujuan orang lain. Long Hao Chen mencubit tangan Chai Er, mengisyaratkan padanya bahwa dia akan baik-baik saja, dan menuju ke gua dengan langkah besar. Gua itu sangat gelap, tapi tidak masalah bagi Long Hao Chen. Peri elemen cahaya Yating terbang di depannya, dan cahaya keemasan tipis yang dilepaskan dari tubuh halusnya segera menyinari sekelilingnya. Setelah dia masuk hanya sekitar selusin meter ke dalam gua, 2 mayat iblis kecil muncul di depan mata Long Hao Chen. Mengabaikan mereka, Long Hao Chen melanjutkan usahanya ke dalam gua. Tentu saja, dia tidak berencana untuk menembus terlalu dalam ke dalam gua.
di mana suara mendesis yang harus dia tahan akan jauh lebih keras. Aliran udara yang padat mengalir di dalam gua, tempat ini jauh lebih dingin daripada dunia luar, dan udaranya juga jelas lebih besar. Long Hao Chen maju perlahan, dengan hati-hati mengamati dinding batu di sekitarnya saat dia melakukannya. Dia memperhatikan bahwa tidak ada jejak dinding batu yang telah dirusak, bahwa mereka tampaknya terbentuk secara alami dan bahwa dinding batu ini memiliki kesamaan dengan bagian gua lainnya. Ada banyak retakan di atasnya, berasal dari getaran kuat suara mendesis. Tidak ada jalan di depannya, hanya lantai yang kasar, membuatnya semakin sulit untuk maju. Tidak ada penerangan jenis apapun di dalam gua, yang terletak di celah tidak beraturan di sisa-sisa dan hanya diterangi oleh esensi cahaya yang secara alami dilepaskan dari tubuh Yating. Long Hao Chen dengan demikian hanya bisa melihat sekelilingnya pada jarak 10 meter. Saat Long Hao Chen maju, dia diam-diam menghitung jarak total yang terpisah dari pintu masuk. Tiba-tiba, sebuah celah besar muncul di depannya. Setelah dia berjalan sekitar 200 meter, celah ini terlihat sangat dalam, sampai-sampai orang tidak bisa melihat dasarnya. Mengayunkan pedang Roh Kudus ke depan dan mengarahkan duri cahaya ke celah, Long Hao Chen mengamati situasi beberapa puluh meter di dalam celah, dengan bantuan cahaya yang dipancarkan darinya. Menghembuskan napas, kejutan segera muncul di wajah tampan Long Hao Chen. Di dalam celah terdapat beberapa jepretan bergerigi, dan sebenarnya, ada beberapa lokasi yang bisa dia gunakan untuk masuk ke dalam, tetapi yang lebih penting, dia tidak dapat menentukan seberapa dalam itu. Selain itu, dia dapat dengan jelas merasakan fluktuasi energi spiritual yang tumpul di sekitar celah ini. Jejak energi spiritual ini ringan, tetapi membawa aura yang ganas, seolah-olah itu milik monster pemakan manusia. Selain dari dua iblis kecil di pintu masuk, Long Hao Chen belum pernah melihat mayat iblis lainnya. Sangat mungkin bahwa klan iblis telah menembus jauh ke dalam gua ini, jadi dia tidak maju lebih jauh. Ada apa dengan celah ini pada akhirnya? Celah ini lebar, tetapi setiap tempat di dalamnya tertutup bebatuan tajam. Berpikir bahwa jika dia bertemu dengan musuh yang kuat di medan seperti ini, dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menampilkan sedikit pun dari kekuatannya. Rute ke depan tidak memiliki percabangan. Artinya satu-satunya cara untuk maju adalah menembus jauh ke dalam celah di depan matanya. Tepat dari arah inilah suara mendesis yang keluar dari gua berasal. Tidak mengambil risiko untuk masuk lebih dalam ke dalam, Long Hao Chen mundur beberapa langkah, melihat bagian dinding yang bisa dia gunakan untuk bersandar dan menemukan tempat yang relatif mulus untuk duduk, mengambil posisi tenang saat dia mengumpulkan pikirannya. Karena gua Bersius adalah tempat yang penuh dengan bahaya yang tidak diketahui, metode teraman adalah menghindari sejauh mungkin untuk tetap berada dalam jangkauan tempat berbahaya. Saat jeda ini tidak berlangsung lama, dan pada saat seri ketiga dari suara mendesis yang mengerikan dimulai, reaksi pertama Long Hao Chen adalah melonggarkan napasnya. Alasan kenapa dia mengendurkan itu bukanlah pengurangan tingkat bahayanya, tapi karena masalah waktu. Masing-masing dari tiga rangkaian suara mendesis itu tampaknya terjadi dengan interval waktu yang persis sama dengan yang sebelumnya. Dalam keadaan seperti itu, mereka perlu memiliki setidaknya waktu persiapan yang cukup. Jika mereka tidak yakin pada diri mereka sendiri pada saat suara mendesis dimulai, tingkat kesulitannya akan jauh lebih besar. Namun, hanya untuk waktu yang sangat singkat Long Hao Chen melonggarkan napasnya. Seperti yang dia duga, tingkat bahaya jauh lebih besar setelah masuk ke dalam gua. Suara tajam yang menusuk telinga membuat seluruh gua bergetar hebat, dan Yating segera kembali ke tubuh Long Hao Chen. Mantel suci adalah kemampuan yang segera dilepaskan Long Hao Chen, melakukan yang terbaik untuk memblokir suara, sambil membela diri dengan perhatian khusus, dia menyebarkan energi spiritual cair ke seluruh tubuhnya, melawan invasi dengan seluruh kekuatannya. Selain fakta bahwa suara-suara ini terdengar lebih menyedihkan daripada saat mereka berada di luar, Long Hao Chen merasakan beberapa perbedaan yang jelas di dalam gua. Mengenai suara-suara sedih ini, alasan perbedaan penting ini dibandingkan dengan di luar adalah karena di dalam gua, suara mendesis akan lebih terkonsentrasi. Kekuatan yang dihasilkan gerakan mereka sangat besar, dan getaran keras ini tampaknya benar-benar mencabik-cabik Long Hao Chen. Gelombang seismik mengerikan yang dihasilkan menyebabkan retakan muncul dengan cepat di mantel suci, yang menyebabkan keruntuhannya. Kecepatan penyebaran gelombang suara memang sangat cepat. Ketika Long Hao Chen merasakan pembentukan celah melalui hubungan mentalnya dengan mantel suci, dia segera melepaskan mantel cahaya ilahi untuk memperkuatnya. Tetap tidak bergerak sama sekali dan melakukan yang terbaik untuk mengoperasikan energi spiritualnya agar tetap dalam keadaan paling stabil,
dia melepaskan mantel suci kedua di sekelilingnya. Wawasan seringkali hanya muncul dalam waktu singkat. Alasan mengapa Long Hao Chen berusaha keras untuk mempertahankan kondisi tubuhnya adalah untuk tidak membiarkan ledakan yang tiba-tiba hilang begitu saja. Beberapa saat kemudian, mantel suci kedua juga pecah. Meskipun suara mendesis di dalam gua itu mengerikan, karena iblis besar hampir tidak bisa menahan suara mendesis ini, bagaimana mungkin dia tidak melakukan hal yang sama? Dengan bantuan gelombang wawasan misterius ini, Long Hao Chen tidak memiliki sensasi gugup sedikit pun. Sebaliknya, pancaran di mata emasnya semakin menyala dan menjadi semakin cemerlang. Mantel suci tidak lain adalah kemampuan ksatria penjaga dari langkah ketiga. Dengan kultivasi energi spiritual Long Hao Chen saat ini, tidak sulit untuk menyebarkannya pada diameter 100 meter, belum lagi fakta bahwa dia mendapat bantuan dari Light Elemental Fiery Yating. Sampai mantel suci ini hancur sekali lagi, Long Hao Chen tetap tidak bergerak sama sekali, dan tidak mencoba apapun, hanya mencoba untuk mendapatkan ledakan ini, tidak membiarkannya pergi, dan merasakannya melalui akal sehatnya dalam diam. Jauh di lubuk hatinya, dia merasakan kegembiraan yang luar biasa. Saat sensasi ini menjadi semakin berbeda, perasaan kegembiraan juga semakin kuat tanpa batas. Energi spiritual internalnya telah mencapai tingkat ke-99, Long Hao Chen bisa disebut sebagai ksatria paling berbakat yang pernah ada di seluruh benua. Mempertimbangkan fakta ini bersama dengan kapasitas mental bawaannya yang luar biasa, dapat dikatakan bahwa di luar CR, tidak ada yang bisa menandinginya dalam aspek persepsi dan pemahaman. Orang yang siap akan selalu menjadi orang yang mengambil peluang. Dengan ledakan pemahaman ini, Long Hao Chen secara bertahap mengungkapkan senyuman di wajahnya. Pada saat suara mendesis menghilang, Long Hao Chen merasa kecewa bukannya sebaliknya. Tetapi ledakan wawasan ini tidak akan pernah bisa lepas darinya lagi, karena itu sudah menjadi bagian utuh dari pemahaman Long Hao Chen. Sinar ungu muda muncul di garis depan Long Hao Chen, dan di saat berikutnya, dia menghilang tanpa dasar dari kedalaman gua. Dengan kilatan cahaya ungu, Long Hao Chen muncul di sisi Hao Yue. Saat ini, kedua regu pemburu iblis sedang bekerja sama dalam membangun gua batu sederhana untuk memotong suara. Kemunculan tiba-tiba Long Hao Chen menyebabkan semua orang ketakutan, hampir mengeluarkan senjata mereka secara agresif. Ini aku, Long Hao Chen. Melihatnya, semua orang mau tidak mau membuka mata lebar-lebar, dan bahkan CR pun tidak terkecuali. Itu karena metode kemunculannya yang begitu tiba-tiba terlalu tidak biasa. Bagaimanapun, dia adalah seorang ksatria, dan bukan ahli kamuflase seperti seorang pembunuh. Long Hao Chen mengungkapkan senyuman. Karena kita semua berasal dari pihak yang sama, aku tidak perlu menyembunyikannya, tapi aku berbagi kontrak darah dengan Hao Yue, dan dengan demikian, melalui hubungan antara pembuluh darah kita dapat untuk berteleportasi di sisi satu sama lain. Untuk alasan ini, saya dapat mengatakan bahwa tidak peduli bahaya apapun yang saya hadapi, selama Hao Yue berada di luar, saya memiliki jaminan untuk dapat melarikan diri. Anggota pasukan pemburu iblis kelas 21 masih lebih baik, tetapi di luar Lee Sin, semua orang dari pasukan pemburu iblis kelas 4 merasa seolah-olah mereka dihadapkan dengan orang yang benar-benar hebat. Mereka bahkan merasa iri karena mereka bukan bagian dari pasukan pemburu iblis yang sama dengan Long Hao Chen. Long Hao Chen menyatakan, seperti yang kami perkirakan, suara mendesis akan menjadi lebih kuat di dalam gua, dan membawa gelombang dan getaran suara yang keras, efisien dalam bentrok dengan energi spiritual. Namun, saya melakukan tes saat itu, ketika menghadapi putaran terakhir dari suara mendesis, saya menghabiskan sekitar 20% dari energi spiritual saya. Karena ada perbedaan dalam kekuatan setiap orang, saya perkirakan paling banyak akan menghabiskan 40% energi spiritual kalian.